Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتحني نفتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Insya Allah, Allah memberikan atau melimpahkan kita keberkahan dan rahmatnya dan memberikan kita kesehatan zahir dan batin. Sehat walafiat, amin amin ya rabbal alamin. Insya Allah pada kali ini kita lanjut lagi ya pembahasan atau penjelasan dari kitab Mahalim Suduk lil Mar'ah Muslimah, yang mana kita udah sampai ke bab tentang pencegah atau yang menjadi batasan kita menuju atau yang menghalangi kita, lebih tepatnya untuk kita melewatinya di jalan kita yang sekarang kita hadapi di dunia, ingin seperti ingin mendekat kepada Allah atau Rasulnya adalah atau lain sebagai seperti itu. Insyaallah pada malam ini babnya berjudul Ad-Dunya Mal'unah Mal'un Ma Fiha, yang mana di sini sebetulnya itu adalah daripada hadis. Bab ini judulnya diambil daripada hadis Rasulullah, yang mana Rasulullah bilang dunia ini dilaknati atau terlaknat ya, dan apapun yang ada dalamnya itu juga terlaknat. Bukan dunia ini aja, tapi semua termasuk yang apapun yang bersangkut taut tentang atau dengan dunia ini terlaknat atau dilanati. فإذا كان الأمر كالعبادي, apabila jika memang dunia seperti itu yang mana Rasulullah sebutkan dalam hadisnya, maka kita harus merasakan atau kita harus merenungi makna daripada perkataan Nabi tersebut. Apabila kita sudah mengetahui maknanya yang sebetulnya, terus kita juga sudah tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sesungguhnya Allah itu menciptakan kita untuk menjadikan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia bukan menciptakan kita, tapi min Allah. Maka kita juga harus tahu bahwasanya Allah menciptakan dunia ini, menjadikan dunia ini seperti dunia yang mana di sisi Allah itu sangat kecil, yang tidak ada nilai apa-apa ya di mata Allah. Dunia ini seperti mabhudahan dan juga bukan kecil di mata Allah saja dunia, tapi juga yang mana Allah di mata Allah dunia ini juga ciptaan yang dibenci atau yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mabhudah indahu. Karena apa? Karena Allah aja udah melecehkan atau meremehkan dunia, dan juga menjadikan dunia ini salah satu daripada musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah tidak suka dengan dunia ini, dan juga Allah sudah meremehkan dunia ini dan juga menjadikan dunia ini adalah musuhnya Allah. Dikatakan dunia dua tanda, dunia ini adalah salah satu musuhnya Allah. Maka dikatakan juga dalam hadis yang ada sangkut pautnya dengan ini, perkataan ini adalah apa itu hadisnya? Nabi SAW bersabda, dunia mal'unah mal'unun masiha illa dikrallah wa ma'walahu awahaliman awmutani. Menjadi dunia ini adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan oleh Allah yang terlaknat dan dilanati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang bersangkut paut dengan dunia dan isinya juga dilanat, kecuali illa, tapi ada yang terkecuali apa itu zikrullah ya. Saat kita berzikir kepada Allah di dunia ini, itu suatu hal perbuatan yang tidak dilanat pastinya. Dan apapun yang bersangkut paut dengan ilmu atau dikir tadi, dan juga
aliman atau aliman dan orang alim ya itu tidak dilaknat pastinya, atau muta'alliman atau orang yang mencari ilmu, orang yang menyebarkan kemanfaatan dan juga orang yang menginginkan kemanfaatan tersebut tidak dilaknat atau tidak terlambat, tidak termasuk seperti itu. Di mana? Nah, maka maknanya apa? Dengan mana bahasanya semua energi ilmu khusus semua apa namanya yang bersangkut paut dengan manusia ya apapun yang bersangkut paut dengan kehidupan kita, apapun yang ada di sekeliling kita lah gitu. Sekarang itu semua pastinya ya di dunia, karena kita memang hidup di dunia itu pasti ada sangkut pautnya dengan dunia ini. Tapi apabila kita melakukan aktivitas atau apapun itu yang ada di sekeliling kita, hal-hal atau perbuatan atau apapun itu ya gerak-gerik kita di dunia ini, kita isi, apabila kita isi ya suatu hal tersebut kita gabungkan dengan dikir Allah ya, kita berzikir kepada Allah, misalnya kita sedang melakukan apapun ya perbuatan atau hal apapun itu, kita misalnya gabung dengan kita campur juga mulut kita nggak berhenti dengan berpikir kepada Allah atau mencari ilmu, atau kita mengajar dengan kita mengajar dengan kita mencari ilmu dengan kita ya apapun itu kita mendengar ilmu yang Anda bersangkut pautnya dengan dikir dan ilmu, atau apapun yang masih bersangkut paut dengan ilmu dan dikir tadi itu akan menjaga kita dari laknat Allah. Kalau dikatakan di sini hari balik itu juga yang membantu kita jauh dari perkataan hadis ini yang mana tidak termasuk dari yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang kita hidup di dunia ini. Jadi kita harus mengambil atau mencontohkan suatu hal untuk menjadikan kehidupan kita atau dalam diri kita itu, sebab kita tidak termasuk golongan orang-orang yang seperti itu. Memang itu harus kita mengambil seperti itu dalam kehidupan kita, agar kita tidak termasuk atau terjerumus atau termasuk di golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wal'iyadzubillah. Karena memang ini tujuan kita hidup, ini tujuan kita yang diciptakan oleh Allah untuk kita selalu berserah dan mengingat Allah di setiap saat dan waktu kita. Jadi masih wadalik, jadi apapun itu yang tidak bergantungan dengan Allah dan lain sebagainya, yaitu maka akan masuk di dalam golongan orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal'iyadu billah. Bahkan dan juga dikatakan di sini dunia ini saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia itu, bahkan Allah tidak melihatnya. Ya, saat Allah menciptakan dunia dikatakan lam yanzur ilaiha, Allah bahkan tidak memandang dunia tersebut. Apa maksud di sini Allah tidak melihat atau memandang? Ya, dunia ini maksudnya memandang dengan pandangan penghormatan ataupun kebanggaan. Ya, maksudnya di sini pandangan hormat atau bangga. Tidak sama sekali Allah memandang dunia saat menciptakannya seperti itu. Dan juga saat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan saat Allah menciptakan dunia, Allah menciptakan dunia agar menjadi atau untuk menjadi dunia ini rumah ujian atau apa ya, tempatnya dia untuk kita diuji, untuk kita menjalani apakah kita menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Akan di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia ini tempat gelap atau apa, tempat yang kotor lah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka makanya Allah tidak memandangnya pandangan penghargaan atau bangga seperti itu. Maka fahiyya mahma sifatil insan,
Jadi walaupun dunia ini ya dipandang atau disifatkan ya oleh oleh manusia-manusia yang ada dalam dunia ini dengan ya apa namanya dunia yang sangat agung ya di mata mereka dan dipuji-puji sebesar apapun sebanyak apapun dunia ini pasti suatu hari nanti kita akan mengetahui hal maksudnya yang kita banggakan di dunia ini tuh sebetulnya nggak ada apa-apanya itu semua hanya kegelapan atau kekotoran yang ada di dunia. Tapi apabila kita udah di akhirat nanti ya, dan dibandingkan dengan kehidupan di akhirat nanti itu baru kita akan tahu bahwa dunia ini bagaimana ya nilai dunia di sisi Allah. Karena apa? Karena juga dunia ini kan waktunya hanya sebentar. Ya, maka orang yang bodoh, bisa dikatakan orang ini bodoh apabila dia tahu atau dia merasa dia akan hidup di dunia ini selama-lamanya. Ya, dan dia percaya kalau selama dia akan hidup di dunia selama-lamanya, terus juga kebahagiaan dia yang dia akan dapatkan ya hanya di dunia, walaupun memang gak ada apa-apa yang bahagia di dunia dibandingkan dengan nanti kebahagiaan kita di akhirat nanti yang akan kita dapatkan, amin. Terus juga dia bahkan udah orang yang paling bodoh nih udah menganggap dunia ini dia akan hidup selama-lamanya di dunia, terus dia tahu dunia dia akan bahagia di dunia, terus dia bahkan mengeluarkan semua energi dia ya semangat dia untuk waktu dia akal dia ya bahkan semua dia keluarkan semangat dia untuk dia mendapatkan kebahagiaan yang dia mau di dunia ini. Ya, bahkan sebegitunya. Itu yang dikatakan orang bodoh, sebodoh-bodohnya seperti itu. Karena apa? Karena dengan dia melakukan hal semua itu seperti tadi, ya yang dia akan dapatkan, ya kebahagiaan hanya dikit akan dia dapatkan dengan semua energi yang sudah dia keluarkan dan dia dilakukan dengan semangatnya. Dia udah relain waktunya, akalnya, ya dia udah semangatnya direlain semuanya untuk dia mendapatkan kebahagiaan di tempat yang kita hidup sementara, yang kita hidup ya hanya sebentar gitu. Terus dengan itu semua bahkan dia menghilangkan kebahagiaan dia di tempat yang akan lebih lama lagi. Ya, dia hidup itu di akhirat nanti. Dan dunia ini ya, kalau kita pintar, kalau kita tahu, sebetulnya kebahagiaan di dunia ini hanya sementara. Walaupun memang kita berusaha untuk kita bahagia, tapi bahagianya ya kebebasannya atau kesenangan di dunia ini, kenikmatan, kebahagiaan, pokoknya itu semua hanya sedikit dibandingkan yang kita akan dapatkan di akhirat sebetulnya. Qalilah ya, dikit kenikmatan dan kebahagiaan di dunia yang kita bisa dapat. Walaupun banyak manusia yang mengira-ngira dan menganggap dengan itu semua mereka udah ngerasa paling banyak dan paling luas kenikmatan yang mereka dapatkan di dunia. Karena memang mereka tidak tahu fal insan, maka manusia mau mereka itu menghayal atau menganggap apapun yang mereka dapatkan ya di dunia ini, dan mau apapun yang mereka dapat sebesar apapun itu ya selama mereka masih di dunia ini, maka itu sebetulnya tidak ada apa-apanya, tidak ada nilai apa-apa ya dengan yang akan mereka dapat atau sampai yang mereka akan lihat nanti di akhirat nanti. Karena apa?
paling tingginya bahkan Muslimin terhad Bali akan menjelaskan bahwa ya ma yasilu ilaihi min mutaatiha, ya paling tinggi deh, paling besarnya, paling ujungnya kenikmatannya akan didapatkan seorang di dunia itu apa sih sebetulnya? Pertama, ya mungkin kain yang dia akan pakai, pakaian lah bisa dibilang, tapi sini yaitu berupa kain. Pakaian itu berupa kain yang akan menutupi auratnya dia atau menutupi badannya dia, ya lebih tepatnya bukan aurat, mungkin mau itu dia beli beribu-ribu juta ya, atau berpuluh-puluhan juta, atau mungkin beratus-ratusan juta dia belinya. Ataupun mungkin dengan spesial ya 10.000 atau enggak. Itu paling tingginya kenikmatan mungkin kalau di untuk pakaian yang dia akan pakai di badannya untuk menutupi badannya dia. Terus yang dengan makanan misalnya paling tinggi kenikmatannya yang dia dapat di dunia ini mungkin itu misalnya contohnya yang kedua, apapun makanan yang dia masukin ke dalam mulutnya, ya, mungkin yang ada harganya dengan lebih mahal, ada yang lebih murah, mungkin dengan kelezatan yang saat dia merasakan makanan tersebut yang masuk ke dalam mulutnya ya. Terus harganya, ya harganya itu misalnya yang lebih mahal, yang lebih murah, tapi apa sih maksudnya untuk dia membeli atau mencari yang lebih mahal untuk dirinya yang hidup di dunia ini? Bahkan ya cuman sekedar kain dan makanan yang akan masuk ke dalam mulutnya aja. Tapi dia nggak tahu nih, dengan dia makan seharga juta-jutaan, seharga yang mahal, terus dia lupa sebetulnya makanan ini yang akan masuk dalam mulutnya bakal keluar juga, bakal akan menjadi kotoran juga gitu. Dan dia bakal lihat itu jelas, pasti semua orang tahu. Kenapa gitu masih menganggap dunia ini ya kebahagiaan untuk dia. Bahkan kebahagiaannya aja, kenikmatannya aja akan menjadi kotoran gitu. Coba paham ya? Fad insan, maka ya semua manusia, kebanyakan dari manusia itu, walaupun mereka ini menganggap makanan ataupun minuman ataupun apapun yang dia inginkan, ya dengan kemahalan, kemewahan, kemuliaan, ketinggian ataupun ya bermacam-macam ya, bermacam-macam beda perbedaan, tapi semua itu yang keluar sama pasti kotoran. Ya, maksudnya yang keluar itu dari kita itu udah kompak gitu ya. Semua akan mengeluarkan kotoran, walaupun itu ya yang satu makannya yang lebih murah, yang satu makannya lebih mahal. Bahkan dikatakan sebagian dari ulama kita mengatakan man arada an ya'rif ittihad al-matrum falyanzur ila ittihad al-mahrij. Barang siapa yang ingin melihat atau yang ingin mengetahui bagaimana kita ini kompak dalam makanan kita, maksudnya kita tuh sebetulnya semua yang hidup di dunia ini makan makanan kita sama. Mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang murah, mau yang lebih mahal, yang dia makan itu sama. Kalau mau tahu kenapa kamu bisa sama padahal beda harga, kamu bisa tahu karena semua yang keluar dari mereka ya, dari kita semua itu sama. Jadi yang makan, mau yang dia makannya lebih murah, lebih mahal itu sebetulnya sama juga. Karena apa? Kamu bakal tahu. Ya pasti kita semua tahu karena apa? Kalau kamu mau tahu ya, karena semua yang keluar dari kita sama, maka apapun yang masuk juga sebetulnya sama. Mau yang harganya lebih mahal dan lebih murah. Terus juga paling tinggi apapun atau paling
ya paling tingginya kenikmatan atau kebahagiaan yang akan didapatkan oleh manusia di dunia ini. Contohnya yang selanjutnya yang ketiga itu mungkin seperti kendaraan yang dia kendarai, yang satu harganya lebih mahal mungkin beratus-ratusan ribu atau ribu-ribuan atau mungkin lebih dari jutaan. Ya, 500-an juta, 500-an ribu juta, atau 300-an ribu juta, atau yang banyak di sini dicontohkan oleh Abu Ali, atau kana minan no' as-sahih, atau mungkin cuman harganya ya 10 juta gitu. Itu semua sama sebetulnya akan membawa kamu ke satu tujuan yang ke tempat yang kamu mau. Mau itu dengan kendaraan yang mahal, mau itu dengan kendaraan yang murah. Tapi pasti ya semuanya akan mengantar kamu, akan membawa kamu ke tempat yang kamu tujuin, yang kamu mau. Itu sebetulnya hakikat harganya. Itu hakikat nilainya, Hafon. Sama, mau kamu dengan naik dengan kendaraan yang mahal, yang murah. Tapi sebetulnya kamu nih maksudnya mau kemana? Tujuannya mau kemana? Ya mau ke situ. Ya udah. Berarti semua orang sama. Karena yang dimaksud, yang dinilai ya tujuannya. Kamu tujuannya kemana, yaitu semua kendaraan yang mahal yang murah akan membawamu ke tujuan yang kamu inginkan. Pokoknya kan intinya. Jadi ngapain gitu, ngapain? Untuk memewah-mewahkan dan membangga-banggakan diri kamu di dunia ini yang gak ada nilainya di sisi Allah. Maka amma tamattu bimazharihi, kalau dia ya ingin menikmati dunia ini dengan dia memperkan kenikmatan tersebut ke orang lain, dia menyebarkan ya kenikmatan itu dengan dia merasa saya ini merasa mewah dengan kendaraan yang saya miliki, misalnya kendaraan tersebut tidak mahal, atau dengan dia merasa dengan dia memakai pakaian yang mahal, dia bisa lebih baik dari orang lain. Padahal itu kain, ya hanya kain yang dia pakai sebetulnya ya dia merupakan kain aja, cuman harganya mahal. Itu kenapa? Itu dunia, itu namanya, itu yang dinamakan ya. Karena hadhihi awham, itu semua ya pikiran-pikiran, hayalan-hayalan yang manusia pikirin. Karena apa? Karena dia mikir itu kenikmatan. Kok bisa diam? Mikir itu lebih mahal, murah, ya kaya, miskin, lebih baik dari orang lain atau tidak. Kok bisa ada manusia yang merasakan seperti itu? Karena dia merasakan kenikmatan saat dia melakukan itu. Padahal itu bukan kenikmatan, apalagi di dunia. Itu sama sekali tidak bukan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia. Walaysat dimuta, dan bukan juga kebahagiaan atau kenikmatan. Lakin hapnil kotor muta, ya. Tetapi apa sih hakikatnya kenikmatan atau kebahagiaan di dunia ini sebetulnya apa? Itu adalah hakikatnya apabila kita bisa mengambil faedah ya atau apapun itu yang bermanfaat walaupun dengan hal-hal yang duniawi yang akan terputus dari kita saat kita meninggalkan dunia ini. Yang mana faedah tersebut kita bisa bawa sampai ke akhirat nanti. Pokoknya walaupun ya memang akan lebih mahal hal tersebut, dan juga pasti fana, pasti akan hilang atau kita akan meninggalkan dunia ini. Yang mana memang itu akhirnya setiap hidup setiap manusia di dunia ini. Walaupun contohnya hatta makan, walaupun tempat ya, kita bisa loh mengambil faedah di dunia ini dengan hal-hal yang duniawi,
walaupun dengan tempat yang kita tinggali, yang kita hidup di tempat tersebut, untuk kita tidur misalnya, bahkan walaupun dengan harga yang standar aja yang bisa manusia dapatkan, atau dengan harga yang dia bisa dapatkan dan dia terus tinggal di tempat tersebut, maka dengan itu sesungguhnya manusia akan mendapatkan waktu yang mana dengan dia tidur di tempat tersebut, mau itu seharga apapun ya di dunia ini, itu aja sebetulnya udah menunjukkan kalau manusia itu makhluk yang lemah, yang membutuhkan istirahat, yang membutuhkan tempat untuk dia beristirahat, untuk dia tidur, karena dia lelah. Berarti itu udah benar-benar menunjukkan kalau manusia ini makhluk yang lemah. Karena dia butuh istirahat, dia butuh tidur. Itu aja udah menunjukkan seperti itu. Kalau manusia walaupun dia banyak ya memiliki keinginan, tapi pasti dia tak bisa untuk meninggalkan tidurnya atau nggak tidur sama sekali, karena ya dia butuh itu, karena kelemahannya dia. Bahkan kalau dia lama atau membutuhkan lebih lama untuk istirahat, terus dia sudah kenyatan dalam tidurnya ya, contohnya misalnya, itu aja sebetulnya udah disamakan seperti mayat orang yang mati. Karena dikatakan apa, ada yang mengatakan ulama, nom ahul mayat, sebetulnya tidur itu saudaranya kematian. Jadi kita kalau tidur, seandainya kita mati, sebetulnya cuma matian sementara. Di mana yang benar yang selamat yang oleh billah, bahkan bukan seperti mayat juga, ada yang mengatakan orang yang tidur itu sudah dicontohkan seperti benda yang tidak bergerak, ya. Pasti nggak tidur, ada yang bergerak terus kan, pasti ada diamnya, maka itu disamakan dengan sama aja kita saat istirahat, saat kita ingin tidur atau kelelahan, terus itu kelemahan kita di situ. Susah menahan kita udah seperti mayat saat kita tidur. Terus juga kita udah seperti benda, disamakan dengan benda bisa. Dan lain sebagainya. Maka semua selain dari itu semua yang kita sudah sebut, itu udah termasuk kemewahan atau kemegahan dunia yang dari zohirnya kita bisa lihat, atau daripada hal-hal yang kita bisa dapat lihat, yang kita dapat di dunia ini. Apa itu semua sebetulnya seperti sesuatu yang tidak nyata. Sarabunlah hakikatnya, semua yang ada di dunia ini sebetulnya kayak ya palsu aja. Suatu hal yang gak nyata, yang gak ada hakikatnya, kecuali untuk orang-orang yang mereka mengira itu akan bermanfaat untuk mereka, tapi malah itu salah, karena mereka mengikuti nafsu yang jelek, nafsu mereka yang jelek. Apabila mereka tidak bisa melawan nafsunya, maka kenikmatan yang bisa dinikmati oleh setiap manusia, yang bisa dirasakan oleh manusia, itu semua keluar daripada hal-hal yang kita sudah sebut tadi, seperti hal-hal yang tadi, lati dukirat mimma yatawahhamunhu muta'ah, yang kita sudah sebut tadi, yang mana manusia merasakan atau menganggap itu semua hal adalah kebahagiaan mereka dan kenikmatan yang mereka dapatkan, itu sebetulnya hakikatnya salah dan itu tidak benar. Yes, itu bukan kenikmatan yang sebetulnya mereka akan dapatkan. Lebih dari itu, apabila mereka
tidak menganggap itu kenikmatan yang sebetulnya. Mata falisat al-muta'afi amwanithiyab karena apa? Bukan kenikmatan ini dengan kita melihat warna-warna baju yang berbeda-beda, ya atau bentuknya yang beda-beda, atau kain yang mungkin yang berbeda-beda, atau mungkin harganya yang berbeda-beda, akan tetapi kenikmatan yang sebetulnya itu adalah yang bisa dirasakan oleh manusia dengan mereka menutup atau memakai baju tersebut. Mereka seakan-akan merasakan mereka ini sedang menjalani perintah dari syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta, dari zat yang sangat mulia atau apa. Tapi bukan dengan bajunya datang kenikmatan tersebut, akan tetapi dengan diri kita sendiri yang merasakan saat memakai itu. Kita memakainya dengan cinta karena menjalani perintahnya Allah. Dan itu semua sifat yang kita akan rasakan, yang kita akan lakukan juga. Apapun yang kita lakukan, kita harus tahu kalau ini apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoinya, apakah di dalamnya ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak, ya, apakah diliputi dengan ridhonya Allah suatu hal tersebut atau tidak. Maka itu yang kita harus tahu, yang kita harus cari dalam diri kita, sifat-sifat tersebut, bukan malah sebaliknya sifat-sifat yang tidak diridhoi atau tidak dapat mendapatkan ridhonya Allah. Maka contohnya seperti yang tadi, apakah kita ridho saat kita melakukan atau merasakan kenikmatan tersebut, terus dengan itu kita jadi ada rasa sombong, ada sifat sombong dalam diri kita, kita langsung ingat apakah Allah ridho dengan apa yang aku rasakan, apa yang aku lakukan, atau pasti Allah nggak akan ridho dengan aku merasa sombong dalam diriku. Terus juga bukan dia merasakan sombong aja, terus dia juga senang dengan apa pakaiannya yang mewah tadi. Dengan dia memakainya, dia bisa sombong, dia memakainya bahkan niatnya untuk sombong kepada orang yang lain yang orang yang di sekelilingnya. Terus dia rindu dengan sifat tersebut yang ada dalam dirinya, dengan sifat mau dipandang orang, ya, karena dia suka ingin ada yang mencintai dia, atau apapun siapapun orang, dia ingin orang itu dia memiliki kedudukan di hati orang-orang. Maka ini semua akan dia melakukannya, semua ini sampai ujung-ujung dirinya, ya. Kalau bisa semua dia yang dia lakukan menjadi bekas atau agar dicintai oleh orang-orang sekelilingnya. Dia memiliki kedudukan dalam hati-hati orang, misalnya begitu. Terus dia senang dan dia merasa itu kenikmatan. Ya, berarti dengan aku memakai baju yang sangat mahal, aku bisa mendapatkan pandangan orang jadi cinta, orang jadi suka sama aku, aku jadi ada kedudukan di hati mereka, di mata mereka. Terus dia senang, ya, dengan itu, dan dia merasa itu nikmat. Dan maka kenikmatan tersebut bahkan datangnya bukan dari baju yang dia pakai, dan bukan hanya kenikmatan yang didapatkan dengan dia memakai baju tersebut, ataupun berarti dia tidak memakai baju tersebut untuk menutupi badannya, ya, atau menjaga badannya dari dingin, dari panas. Akan tetapi malah lebih buruk lagi, dia memakai
untuk menyebar pesona, ya, apa yang ada dalam diri, pada dirinya, terus agar orang meliriknya. Eh, itu semua yang sekarang sedang kita hadapi, atau banyak orang yang hidup seperti itu, banyak manusia yang hidup seperti itu. Maka kita kembali lagi, kita orang-orang yang berilmu, yang mencari ilmu, yang memiliki ilmu, bahkan mau sedikit apapun ilmu kita miliki, kita harus kembali, kita harus selalu mengingat bahwa itu semua keadaan-keadaan yang seperti itu, ya, yang ada pada diri kita, kalau misalnya terjadi ataupun diri orang-orang sekeliling kita, kita harus ingat kalau hal yang seperti itu yang terjadi, ya, itu adalah penyakit yang ada dalam diri kita. Maka kita harus jauhin penyakit tersebut, kita harus sembuhin penyakit itu dari diri kita, ya, atau dari diri orang lain yang dekat dengan kita. Kita berusaha untuk memberitahu, bukan dengan kita menikmati keadaan itu, terus kita bermuamalah bahkan dengan selanjutnya dengan tidak beradab, tidak akhlak, tidak ada akhlak lagi, bukan malah satu sama lain menyemangati dalam hal perkara tersebut yang tidak baik, yang mana kita ini nggak boleh kedorong atau terjerumus. Dengan itu kita malah seharusnya yang memiliki ilmu, kita menasihati orang-orang, tentu sahabat-sahabat kita yang sekeliling kita yang seperti itu, kita jadikan mereka ada menjaga dia, merubah identitas diri mereka, dan menjadikan mereka diri yang lebih baik, dan jadi harga diri mereka lebih baik. Bukan kita malah sama-sama terdorong dan sama-sama menyemangati dalam hal yang buruk. Ya, fadlan an yakun macam shame padahal, dan lebih parahnya lagi, kita kalau bisa jauhin diri kita dengan hal-hal atau kenikmatan yang bahkan dalam kita adalah perbuatan ada perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang lebih kita harus jaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, pastinya. Dan pastinya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang paling penting, itu yang pertama. Maka di sini bagaimana bisa datang kenikmatan yang sesungguhnya yang kita rasakan kalau misalnya diri kita atau nafsu kita ini masih mengajak kita untuk kejelekan, bahkan nafsu kita masih nafsu yang jelek, yang kita belum berubah dari nafsu yang jelek ke nafsu yang lebih bagus. Karena nafsu yang buruk, yang jelek dari dalam diri kita itu ada bersamaannya seperti syaitan yang selalu akan mengajak kita dalam keburukan. Maka apabila bersatu nafsu yang jelek, terus ada syaitan yang dalam diri kita yang mengajak dengan keburukan tadi, ya itu nggak ada yang akan berubah lebih baik dalam diri kita, atau kehidupan kita akan menjadi lebih buruk, bahkan muamalah kita kepada orang-orang lain. Maka ini semua, ya, hal-hal yang seperti ini kata Habib akan diperjelas lebih dalam lagi di bab yang akan mendatang, insya Allah. Bagaimana kita bermuamalah bersama atau dengan dunia yang seperti ini. Sekarang kita lanjut. Su'ila ba'dul arifin, ya, sebagian ulama ada yang orang bertanya dengan sebagian ulama, kenapa engkau terlalu berzuhud dengan dunia ini dan engkau bahkan menjauhkan dirimu daripada dunia ini? Jadi ada orang yang bertanya seperti itu kepada salah satu ulama, kenapa engkau terlalu zuhud
dalam kehidupanmu di dunia ini, terus bahkan engkau menjauh atau benar-benar menoleh ke belakang atau membelakangi duniamu dan menjauh-jauhkan sama dunia ini. Kata ulama ini, apa yang beliau katakan, faqala li khisalin fiha. Saya seperti itu karena ada sifat-sifat atau hal-hal yang saya dapatkan di dalam dunia ini. Apa itu? Katanya, qal wa matilka, kata orang yang mana ini. Terus emang apa sifat-sifat yang ada di dunia ini sampai engkau menjauhkan dunia seperti itu dan berzuhud dalam kehidupanmu di dunia ini? Apa yang ada dalam dunia ini? Apa sifat itu yang ada di dunia? Katanya, apa sifat yang pertama? Yang pertama, likusri muddatiha, karena pendek waktunya. Ya, karena waktunya sangat singkat dan pendek, maka saya benar-benar zuhud dan menjauhkan dunia ini pertama itu. Yang kedua, wakafratu kuduratiha, dan banyaknya kotoran-kotoran dan keburukan atau kejelekan dalam dunia ini. Karena itu juga sifat yang ada. Yang ketiga apa? Waliyakillat iha. Terus dikitnya kita butuh atau dikitnya kemewahan dan kemegahan dalam dunia ini. Sama dikit, kalau bisa kita bandingkan dengan akhirat itu nggak ada apa-apanya. Dan terus keempat, wakafrat anaiha, dan banyaknya cobaan yang ada di dunia ini yang kita hadapi. Karena itu. Yang kelima, wasurat fanaiha, dan cepatnya dia berlalu atau hilang dunia ini. Karena memang kita hidup sementara. Dan keenam, wahisab syurakaiha, dan juga hina siapapun orang yang menyekutukan Allah dalam dunia ini. Mal khabar, tanya orang yang mana ini, coba jelaskan satu persatu ya, wahai alim mahal lama ini. Salah satu ini beliau menjelaskan kalau beliau berkata lihat iha, sedikitnya kekayaannya itu yang maksud adalah hiya laysat bifaniyah, bahkan dunia ini sama sekali tidak ada kekayaan yang ada dalam dunia ini sepeser pun gak ada kekayaan yang ada dalam dunia ini. Walaupun yang kita pikir itu kekayaan, sebetulnya itu bukan kekayaan yang sebenarnya. Terus li surat fanaiha, cepatnya dia kefanaannya. Jadi, dan apa artinya cepatnya kefanaan dia atau kehancuran dia? Karena mata baswaan dufarekoni wa ufaripuha. Kita ini nggak akan ada yang kalian tahu orang yang hidup udah ratus ribuan tahun berabad-abad masih hidup sekarang nggak ada. Jadi ya mau kita semua yang hidup di sini pasti akan meninggalkan dunia. Mau saya atau kamu, semuanya kita akan meninggalkan atau memisahkan dunia ini. Wakafrat anaiha, dan banyaknya cobaan, banyaknya kesulitan dan penderitaan yang kita dapat di dunia ini. Kafiran mata dizauni, bahkan dengan itu banyak orang yang ketakutannya gelisah dan takut dengan apapun yang akan mereka dapatkan, dengan permasalahan, cobaan, konflik atau apapun itu. Dan juga sakit atau musibah, ya cobaan, bala, malah mazidu alaih, yang mana ya pasti nggak ada yang lebih parah. Pastinya di dunia ini ya cobaan itu hanya sekedar ya untuk peringatan saja. Kalau kita sudah dekat dengan Allah, kita gak jauh, pasti kita tidak akan merasa itu semua musibah. Ya, itu hanya orang-orang yang jauh dari Allah akan merasa itu musibah.
وحسة شركائها dan hinanya orang yang menyekutukan Allah. Qala madahat baba min abwabi dunia, bahkan dikatakan kata ulama ini mengatakan aku ini tidak pernah masuk ya atau daripada pintu-pintu yang ada di dunia ini kecuali maksudnya pasti di dunia ini ada orang yang aku akan dapatkan mau itu dimanapun pasti aku akan mendapatkan ada orang yang kafir, ada orang yang uh, tidak masih bukan muslim ataupun orang yang melenceng ya dia menyekutukan Allah dia atau ada orang pasti yang melakukan kemaksiatan ya pasti ada orang yang lagi jatuh yang lagi runtuh dari matanya Allah Subhanahu dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada orang yang seperti itu di dunia ini. Jadi sampai ulama ini bilang ada pintu yang aku masuk dari pintu-pintu dunia ini. Maksudnya manusia yang aku temui di dunia ini pasti ada aja orang yang dia tidak muslim atau dia kafir tadi. Atau dia melakukan maksiatan yang besar. Atau dia runtuh tadi lagi tidak ya dekat dengan Allah karena kehidupannya yang hancur itu semua orang yang seperti itu di mereka jauh dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan pasti yang kita temuin orang-orang di dunia ini, yang kita akan temui manusia-manusia yang di dunia ini, kedua pasti dengan dua keadaan aja. Mau dia lebih baik dari aku, ataupun dia lebih buruk dari aku. Enggak, sebenarnya ini mau dia lebih baik dari aku, ataupun dia sama seperti aku. Nggak ada orang yang lebih buruk dari kita. Itu pasti yang kita akan temukan manusia-manusia yang ada di dunia ini dengan dua keadaan, dua hal ini. Mau dia pasti lebih baik dari aku, ataupun kita akan mendapatkan orang yang setara atau sama seperti kita. Ada orang yang lebih buruk dari kita di dunia ini. Kata ulama ini, maka min muta'ah, jadi apapun yang kenikmatan akan kita dapatkan ya di dunia ini, kenikmatan tersebut hadhihi allati tuhitu bina illa wa yusharikuna. Jadi semua itu yang ada di sekeliling kita orang-orang nih pasti juga akan mendapatkan kenikmatan tersebut yang sama seperti yang kita dapatkan kenikmatan tersebut di dunia ini. Ya seperti tadi contoh-contohnya, pasti semua orang ada yang sama seperti kita mendapatkan kenikmatan tersebut yang kita dapatkan di dunia ini. Mau itu lebih banyak, mau itu lebih dikit, pasti ada yang menyamakan kita dalam kenikmatan dunia ini. Bahkan mungkin ada yang lebih banyak, rubama aktsaru minha katsirun minal kufur. Dan bahkan mungkin orang yang lebih banyak akan mendapatkan kenikmatan di dunia ini, bahkan mereka orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Banyak kan orang yang mengatakan, kok mereka bukan muslim tapi mereka mendapatkan nikmat lebih banyak dari aku yang muslim gitu. Pasti itu kita mandam atau melihat seperti itu dengan pandangan seperti itu. Tapi kata ulama ini bilang apa? Beliau menjawab qala lima ta'amalta hadzal ma'na lama ta'amaltu hadzal ma'na qazzastuha malaltuha hatapartuha ishma'azzat nafsi minha. Bahkan saat dia mendengar orang tersebut mengatakan itu, dia langsung menjijik dengan perkataan itu karena kamu iri dengan dia yang mendapatkan kenikmatan di dunia ini yang hanya dunia yang kotoran yang isinya gak ada apa-apanya dunia ini. Tak harus kamu iri orang yang mendapatkan lebih dari kamu, bahkan itu orang yang kafir karena mereka aja udah hina di mata Allah. Maka mereka mendapatkan kehinaan juga, yaitu dunia yang mana dunia ini di mata Allah juga terhina, terlanat bahkan. Jadi orang yang mendapatkan dunia berarti orang yang dilanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kamu iri. Jadi ulama ini saat mendapat kanata dengar orang ngomong tersebut, terus dia renungin maknanya, dia langsung jijik. Ya,
langsung kayak nggak suka gitu. Bahkan menjauh dari perkataan tersebut dan eh, menghina perkataan itu. Dan aku merasa jijik, terus aku merasa telah dengan perkataan itu kata ulama ini, terus dia menghina perkataan tersebut karena dia sudah sangat jijik atau merasakan kejijian dalam dirinya sendiri saat mendengar perkataan orang tersebut yang tadi. Jadi ya kita kalau ngomong, kalau merasakan apapun itu yang itu bersangkutan dengan dunia, coba dipikir ulang, direnungin, ya. Coba pikir-pikir lagi maknanya. Benar gak yang kita omongin, yang kita pikirin, yang kita rasain? Kalau itu hanya bersangkut paut apalagi dengan dunia yang terlamat ini, insya Allah dengan kita pelajari penjelasan ini, kita lebih memahami makna untuk apa kita ingin ciptakan di dunia ini. Insya Allah kita akan lanjut terus pembahasan tentang dunia belum selesai lagi. Insya Allah memberikan kita taufik dan hidayat untuk kita terus berusaha dan menjauhkan diri dari keburukan-keburukan yang ada di dunia ini dan mendekatkan diri kita kepada kebaikan-kebaikan yang bisa memfaatkan kita membantu kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hada minni wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.